Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Masih bersama Kak Febri di channel pembelajaran Sigma Smart Study. Di video kali ini kita akan membahas latihan soal penilaian akhir semester biologi untuk kelas 10. Tapi sebelum kita bahas soal-soalnya, yuk yang belum subscribe, di-subscribe dulu channelnya. Klik loncengnya supaya kalian bisa lihat update video terbarunya dan like video-videonya serta share kepada teman-teman kalian sebanyak-banyaknya supaya kita bisa belajar bersama di channel ini. Oke, kita langsung bahas mulai dari nomor 1. Yogurt, keju, dan nata de coco merupakan produk makanan yang memanfaatkan jasa makhluk hidup. Cabang ilmu biologi yang mempelajari makhluk hidup tersebut adalah yogurt dibuat dengan bakteri, keju dibuat dengan fungi, nata de coco dibuat dengan bakteri, di mana bakteri dan fungi adalah mikroorganisme. Nah, seperti yang kita tahu, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, di mana biologi terbagi menjadi banyak cabang-cabang ilmu. Di antaranya ada virologi yang mempelajari tentang virus, zoologi yang mempelajari tentang hewan, mikologi yang mempelajari tentang fungi, mikrobiologi mempelajari tentang mikroorganisme, bakteriologi mempelajari tentang bakteri, dan masih banyak lagi cabang biologi lainnya. Nah, karena yang ditanyakan adalah pembuatan yogurt, keju, dan nata de coco, di mana ketiganya menggunakan mikroorganisme, jadi jawabannya adalah mikrobiologi. Kita lanjut ke nomor 2. Apabila ingin meneliti pengaruh suhu dan kelembapan terhadap pertambahan panjang kecambah kacang hijau, maka variabel bebas dan terikatnya adalah. Nah, untuk menjawab soal ini kalian harus paham mengenai metode ilmiah. Kalian bisa simak video Ruang Lingkup Biologi. Di situ dijelaskan, dalam suatu penelitian ada variabel bebas yang merupakan variabel yang sengaja diubah-ubah untuk melihat pengaruhnya terhadap hasil percobaan, dan variabel terikat yang diamati atau diukur sebagai hasil percobaan. Nah, apabila kita meneliti pengaruh suhu dan kelembapan terhadap pertambahan panjang kecambah kacang hijau, maka variabel bebasnya adalah suhu dan kelembapan, karena suhu dan kelembapan sengaja dibuat berbeda-beda untuk melihat hasil percobaannya. Dan hasil percobaannya adalah panjang kecambah kacang hijau yang berbeda-beda karena perlakuan suhu dan kelembapan yang berbeda-beda. Jadi nomor 2 jawabannya D. Kita lanjut ke nomor 3. Tingkatan organisasi kehidupan dari yang terbesar hingga yang terkecil adalah. Nah, kita perhatikan dulu ya. Tingkatan organisme mulai dari yang terkecil, dimulai dari molekul, membentuk sel, sel bergabung membentuk jaringan, jaringan bergabung membentuk organ, organ-organ bergabung membentuk sistem organ, lalu sistem organ bergabung membentuk individu, individu sejenis akan bergabung membentuk populasi, populasi yang hidup bersama di satu tempat disebut komunitas, dan komunitas akan membentuk ekosistem, ekosistem yang sangat besar membentuk bioma, gabungan bioma-bioma adalah biosfer. Jadi jika diurutkan dari yang terbesar, jawabannya adalah B. Lanjut ke nomor 4. Perhatikan gambar di bawah ini. Biasanya terdapat pada bahan-bahan kimia tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa bahan kimia tersebut bersifat. Nah, perhatikan ya, ini adalah simbol-simbol bahan kimia yang berbahaya, mulai dari mudah meledak, beracun, mudah terbakar, korosif, berbahaya untuk lingkungan, mudah teroksidasi, dan dapat menyebabkan iritasi. Jadi jawaban yang tepat adalah teroksidasi. Nomor 5. Di suatu pasar tradisional ada beberapa pedagang menjual keanekaragaman sebagai berikut. Berbagai macam ikan hias, berbagai macam bunga mawar, berbagai macam pisang, dan berbagai macam burung. Manakah yang termasuk keanekaragaman tingkat jenis atau tingkat spesies? Nah, kalian harus tahu ya, ada 3 tingkatan keanekaragaman makhluk hidup. Apa saja tingkatannya? Yang pertama adalah keanekaragaman tingkat gen, lalu keanekaragaman tingkat jenis atau tingkat spesies, dan keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman tingkat gen adalah perbedaan atau variasi gen di antara individu-individu sejenis. Contohnya adalah variasi buah mangga, variasi padi, variasi pisang, mawar, dan lain-lain. Lalu keanekaragaman tingkat jenis adalah keanekaragaman di antara individu berbeda jenis tetapi ada di tingkatan genus atau famili yang sama. Dan keanekaragaman ekosistem, yaitu perbedaan flora dan fauna di ekosistem-ekosistem yang berbeda. Nah, dari soal kita bisa tahu berbagai macam bunga mawar dan berbagai macam pisang itu adalah keanekaragaman tingkat gen.
Jadi yang termasuk keanekaragaman tingkat jenis adalah 1 dan 4. Kita lanjut ke nomor 6. Berdasarkan perbedaan flora dan fauna yang mendominasi, terumbu karang di pantai Pangandaran dan kawasan hutan di Gunung Gede Pangrango menunjukkan adanya keanekaragaman hayati tingkat apa. Kita lihat ya, kawasannya ekosistemnya sudah berbeda. Yang satu ekosistem pantai, yang satu lagi ada di ekosistem gunung. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa keanekaragaman di pantai Pangandaran dan Gunung Gede Pangrango itu adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nomor 7, hewan yang endemis di Indonesia adalah, nah kita harus tahu ya pengertian hewan endemis adalah, hewan endemis atau endemik itu adalah hewan yang memiliki keunikan dan ciri khas karena menyesuaikan diri dengan habitatnya atau biasa disebut hewan asli di daerah tertentu. Nah kita lihat satu persatu ya. Option A salah karena komodo itu bukan di Papua, melainkan di Pulau Komodo, Nusa Tenggara yang sekarang sedang terkenalnya di Desa Labuan Bajo ya. Lalu yang B itu banteng bukan di Kalimantan, melainkan endemik di Jawa Timur. Burung maleo endemik di Sulawesi, orangutan endemik di Sumatera dan Kalimantan, burung cendrawasih endemik di Papua. Jadi jawaban yang benar adalah C. Lanjut nomor 8. Konservasi beberapa jenis organisme langka dilakukan di habitat asalnya atau secara in situ. Kelebihan konservasi in situ dibandingkan dengan konservasi ex situ adalah pelestarian in situ itu bisa diartikan pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya, sementara pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan dengan mengeluarkan dari habitat asli. Nah, dari soal kita bisa lihat konservasi in situ memiliki kelebihan yaitu C, karena tidak dikeluarkan dari habitat aslinya sehingga tidak membutuhkan proses adaptasi. Nomor 9. Penggolongan organisme dengan menggunakan sistem klasifikasi filogenetik dilaksanakan berdasarkan kesamaan apa? Kita lihat ya, penggolongan organisme itu ada 3 macam. Yang pertama sistem artifisial atau sistem buatan. Tokohnya adalah Aristoteles dan Carolus Linnaeus, di mana klasifikasinya dilakukan menggunakan 1 atau 2 ciri yang mudah diamati, seperti habitat atau susunan biokimia tubuh. Lalu ada sistem alami, di mana sistem ini dirintis oleh Michael Adams dan Lamarck. Klasifikasinya dilakukan berdasarkan persamaan atau perbedaan morfologi. Lalu sistem filogenetik dikemukakan oleh Charles Darwin, di mana klasifikasinya berdasarkan jauh dekatnya kekerabatan dan urutan evolusi. Jadi jawaban yang benar adalah D. Berikutnya nomor 10, perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut adalah sebuah bakteriofag atau virus yang menyerang bakteri. Senyawa DNA pada bakteriofag ditunjukkan oleh nomor berapa? Perhatikan ya bagian-bagian dari bakteriofag. Nomor 1 adalah selubung protein yang disebut kapsid. Nomor 2 adalah materi genetik berupa DNA. Nomor 3 adalah selubung ekor. Nomor 4 adalah serabut ekor. Dan nomor 5 adalah jarum penusuk untuk menusuk sel inang. Jadi senyawa DNA ditunjukkan oleh nomor 2. Nomor 11. Untuk memperbanyak jumlah virus, maka virus harus dikulturkan dengan membiarkannya dalam suatu medium. Medium yang mungkin dapat menumbuhkan virus adalah, seperti yang sudah kita pelajari, virus adalah obligate intracellular parasite. Artinya, virus adalah organisme yang harus hidup secara parasit di dalam sel yang masih hidup. Karena itu, maka jawaban yang benar adalah embrio yang hidup di dalam telur. Nomor 12. Tahap siklus litik yang benar adalah, perhatikan ya, urutan tahapan siklus litik virus. Dimulai dari tahap penempelan atau adsorpsi, kemudian virus akan memasukkan materi genetiknya yaitu di tahap penetrasi, dilanjutkan dengan proses sintesis DNA virus, selanjutnya akan dilakukan perakitan virus-virus baru hingga akhirnya sel inang akan pecah atau lisis. Jadi urutannya yang benar adalah D. Nomor 13. Kingdom Monera terdiri dari Eubacteria dan Archaebacteria. Ciri khas Kingdom Monera yang membedakannya dengan kingdom lainnya adalah Kingdom Monera itu adalah kingdom yang berisi organisme uniseluler dan prokariotik, artinya bersel satu dan belum punya membran inti. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 13 adalah B. Nomor 14.
Metanobacterium akan hidup baik pada lingkungan yang anaerob dan akan mati jika ada oksigen pada habitatnya. Hal tersebut memperlihatkan bahwa organisme itu bersifat apa. Jika ada oksigen kemudian dia mati, artinya dia tidak bisa hidup jika ada oksigen di habitatnya. Dengan kata lain, harus hidup tanpa oksigen, berarti anaerob obligat. Nomor 15, perhatikan struktur bakteri di bawah ini. Pilih ditunjukkan oleh nomor berapa. Yuk kita lihat satu persatu ya bagian-bagian dari bakteri. Nomor 1, lapisan terluar adalah kapsul. Lalu di balik kapsul ada dinding sel. Nomor 3 adalah DNA bakteri. Nomor 4 pili. Nomor 5 adalah sitoplasma. Dan nomor 6 adalah flagel. Jadi pilih ditunjukkan oleh nomor 4. Jawaban yang benar adalah D. Lanjut nomor 16. Perhatikan gambar berikut. Yang termasuk kelas flagellata adalah organisme yang bernomor berapa? Kita lihat ya, flagellata artinya bergerak dengan bulu cambuk atau flagel. Yang bergerak dengan bulu cambuk adalah nomor 1 dan nomor 5. Nomor 1 adalah kelompok Euglena dan nomor 5 adalah Trypanosoma. Nah, gambar nomor 2 adalah Paramecium dan nomor 6 adalah Stentor, di mana keduanya bergerak dengan bulu getar atau silia, sehingga masuk ke dalam kelompok Ciliata. Nomor 3 itu adalah gambar Diflugia dan nomor 4 adalah gambar Amuba. Keduanya masuk ke dalam kelompok Rhizopoda. Nomor 17, perhatikan ciri-ciri alga berikut ini. Hampir semuanya hidup di laut, umumnya uniseluler, reproduksi seksual dengan penyatuan gamet yang berbeda jenis, mempunyai klorofil A dan C, xanthofil, karoten, serta pigmen dominannya adalah fukosantin. Nah, kita bisa lihat dari pigmen dominannya ya, jadi alga itu bisa dikelompokkan berdasarkan pigmen dominannya. Phaeophyta, pigmen dominannya adalah fukosantin. Chlorophyta, pigmen dominannya klorofil. Chrysophyta, pigmen dominannya xanthofil. Cyanophyta, pigmen dominannya adalah phycocyanin. Dan Rhodophyta, pigmen dominannya adalah phycoerythrin. Nomor 18, penyebab penyakit malaria bersifat parasit pada jaringan manusia bagian apa? Perhatikan ya, malaria disebabkan oleh protista yaitu Plasmodium, di mana Plasmodium hidup di dalam tubuh nyamuk Anopheles. Penularannya terjadi melalui gigitan nyamuk, kemudian Plasmodium akan merusak sel darah merah manusia, memanfaatkan nutrisi yang ada di eritrosit, kemudian eritrosit akan dipecahkan. Sehingga jawaban yang benar adalah C, jaringan darah. Lalu nomor 19, perhatikan hubungan antara jenis jamur dan gangguan yang disebabkan berikut ini. Kita mulai dari Auricularia polytricha. Nama lainnya adalah jamur kuping, biasa digunakan sebagai bahan campuran dalam tumisan sayur. Puccinia graminis itu adalah parasit yang merusak daun-daunan tumbuhan gramine. Lalu Neurospora crassa yang merubah ampas kacang menjadi oncom. Aspergillus flavus menghasilkan racun aflatoksin yang bersifat kanker atau karsinogenik. Lalu Rhizopus oryzae itu adalah jamur yang dimanfaatkan untuk membuat tempe. Jadi jawaban yang benar adalah D. Nomor 20. Gambar di bawah adalah jamur yang bereproduksi seksual dengan menghasilkan apa? Nah, perhatikan ya, jamur tersebut itu adalah gambar dari genus Rhizopus. Rhizopus masuk dalam divisi Zygomicota, di mana Zygomicota menghasilkan spora seksual yang disebut dengan zigospora. Jadi spora seksualnya atau reproduksi seksualnya menghasilkan zigospora. Jawaban yang benar adalah A. Oke adik-adik, 20 soal latihan penilaian akhir semester biologi sudah selesai kita bahas. Mudah-mudahan cukup jelas dan bermanfaat ya. Jangan lupa untuk menyimak kembali video materi kelas 10 semester 1 di playlist biologi kelas 10. Semangat terus belajarnya dan raihlah nilai terbaik di penilaian akhir semester ini. Tetap belajar bersama Sigma karena belajar bisa dari mana aja.